Kepala Y. Halo. Maaf. Halo. Apa yang kamu lakukan? Baju ini harganya berapa? 50 juta rupiah. Bersih-bersih toilet seumur hidup tidak cukup. Keterlaluan. Ribut-ribut apa sih kalian? Tidak usah kerja ya. Kenapa ini? Direktur Wang Xiaohu melanggar aturan. Makan mie instan di kantor, percikan baju saya. Sebentar lagi saya harus ketemu Pak Li. Bagaimana bisa bertemu? Siapa bilang tidak boleh makan mie instan di kantor? Kalau bilang sekarang, itu jadi aturan. Benar, kalau Pak Ye bilang itu aturan, Wang Xiaohu. Umumkan kamu dipecat. Bukan direktur, wanita aku. Sudah. Segera bereskan barang dan pergi. Direktur. Cepat, bawa sampahmu dan pergi. Benar-benar dianggap sebagai rumah sendiri. Ye Tian'ai, kamu harus ingat. Suatu saat aku akan sukses. Saat itu, aku akan membuatmu berlutut dan memohon padaku. Oh, tidak. Aduh. Orang kaya memang tahu cara bersenang-senang. Kak Li, kamu bilang akan menikahi aku. Beneran nggak sih? Tentu. Kapan aku pernah bohong sama kamu? Lagian. Tahu tentang dia di rumah kami. Sudah bertahun-tahun, tapi belum punya anak. Jadi, selama bisa mengandung anakku, aku akan membawamu pulang dengan megah. Li Ge, kamu baik sekali. Aku pergi dan segera kembali. Sudah cukup belum sih? Tunggu dulu. Mobil ini bergerakkah? Aduh, benar-benar bergerak, jangan main-main. Saudara Kessel, terima kasih. Karena kamu mengingatkan kami tidak jatuh ke danau. Yang penting kalian baik-baik saja. Saudara kecil, tentang kejadian hari ini. Jangan bilang orang lain. Saya tambahkan 10 juta, bagaimana? Saya tidak mau uang, halo. Jangan berlebihan. Baiklah. Katakan. Kamu mau apa? Bos, kamu orang penting. Jadi, saya ingin ikut denganmu. Kenapa kamu ingin ikut denganku? Saya ingin seperti kamu. Mengendarai mobil mewah. Ditemani wanita cantik. Kamu punya ambisi, tapi apa ingin kamu lakukan bersamaku? Bos, saya bisa jadi sopirmu. Aku janji padamu. Sebulan akan kuberikan 5 juta. Pak Li, itu tidak bisa. Juga tidak setinggi itu. Tian AI telah menyelamatkanku. Dia adalah saudaraku. Sudahlah, sudah malam, sebaiknya pulang. Xiaohu, naiklah. Oke. Kamu benar-benar beruntung. Bisa juga menarik perhatian Pak Li. Kamu siapa? Kita kenal? Ini kotor. Aku tidak mau ini. Bantu aku buangnya. Xiaohu. Lama banget sih. Cepetan naik mobil. Datang. Oke Xiaohu, kamu pulang dulu. Pak Li. Ini, Kenapa? Masih ada urusan lagi? Pak Li, begini. Saat ini, saya nggak punya uang dan tempat tinggal. Bisa nggak? Gaji dibayar duluan. Uang bukan masalah sebenarnya. Cuma ya, Rumah yang cocok nggak bisa ditemukan dalam sehari 2 hari. Bagaimana? Untuk sementara, tinggal di rumahku. Setelah dapat tempat tinggal, pindah. Aku bisa pakai mobil lebih mudah. oke. Makasih Pak Li. Sama-sama. Kenapa pulang telat banget hari ini? Sayang, aku kan jemput orang. Sepupuku, Wang Xiaohu. Datang dari desa mencari pekerjaan. Tinggal di rumah kita. Nunggu apa lagi? Cepat panggil kakak ipar. Halo, kakak ipar. Xiaohu, anggap ini rumahmu sendiri. Hanya aku dan kakakmu. Kamu datang menambah suasana. Terima kasih, kakak ipar. Jiangang,
Itu Wang Xiaohu benar-benar sepupu jauh? Menurutku kalian tidak mirip sama sekali. Namanya juga sepupu jauh. Kenapa peduli soal itu? Orang itu tinggal sebentar, lalu pergi. Sudah larut, cepat tidur. Aku sudah hitung. Di beberapa hari belakangan aku masa subur. Ayo kita lanjutkan lagi. Sudah selesai? Mungkin kecapean akhir-akhir ini. Kamu juga tahu. Perusahaan segera go public. Banyak banget yang harus Aku menyesal pergi keluar dengan Ye Tian'ai malam ini. Jingjing tidak mencurigai saya? Sebaiknya kamu tidur dulu. Aku mau ke kamar mandi untuk merapikan diri. Jiangang, ambilkan aku handuk mandi. Ayo cepat. Ah, keluar. Kakak ipar, aku sangat menyesal. Ini sangat menarik. Kakak ipar tidak akan memberitahu saudara dan mengusirku, kan? Aduh, sakit sekali. Kakak ipar. Ada apa? Kakak ipar, kamu baik-baik saja? Tersandung sedikit. Ah. Kakak ipar masih bisa berjalan? Tidak bisa. Sepertinya kakiku terkilir. Hei, kamu lihat kemana? Berani-beraninya kamu menggoda kakak iparmu. Hati-hati kalau aku bilang ke kakakmu. Lihat tampangmu yang bodoh. Kenapa kamu tidak mirip kakakmu? Kak, biar saya antar pulang. Tidak bisa, terlalu sakit. Lebih baik kamu gendong aku pulang. Baik. Xiaohu, jangan berpikir yang tidak-tidak ya. Kakak ipar, aku tidak berpikir yang aneh-aneh. Masih tidak berpikir aneh-aneh. Kamu pikir aku buta? Habis sudah, ketahuan oleh kakak ipar, malu sekali. Pelan-pelan. Hati-hati membangunkan kakakmu. Sudahlah. Hari ini, terima kasih ya. Pulang cepat, istirahatlah. Kenapa bengong? Ayo pergi. Nanti kalau kakakmu bangun, salah paham lagi gimana? Kakak ipar. Cium aku sekali saja. Cium aku sekali saja. Kamu bilang apa? Cepat pergi. Aku tidak peduli. Kalau tidak cium aku hari ini, aku tidak mau pergi. Kamu. Baiklah. Hari ini aku setuju, tapi ini rahasia, jangan sampai ada yang tahu, kita dalam masalah besar. Aku bersumpah. Untung besar kali ini. Oke. Waktu. Terima kasih, kakak ipar. Aku tertipu oleh penampilan jujur anak ini. Dia persis seperti Li Jiangang, bajingan mesum. Tidak, aku harus memikirkan cara untuk mengeluarkannya. Kakak laki-laki saya tidak ada di rumah hari ini. Kakak iparku masih tidur. Aku ingin menciumnya lagi. Bagaimana aku bisa menahan diri? Jingjing. Jingjing. Kamu sudah pulang? Aku datang untuk melihatmu. Xiaohu, kenapa ada di kamarku? Aku sudah masuk. Tidak baik.
Tidak baik, ibuku datang, dia akan salah paham. Cepat sembunyi. Aku masuk. Ibu, kenapa datang? Kenapa Jian Gang belum bangun? Kami semalam tidur agak larut. Ada apa? Ying Ying. Ibu ada sedikit urusan. Mau bicara baik-baik sama kamu. Kamu dan Jiangang sudah menikah 3-4 tahun, kan? Sampai sekarang belum ada kabar. Ibu ini khawatir. Jing, jujur sama ibu, kalian berdua sebenarnya sudah berusaha, kan? Sudah kok. Ya ampun, Seriusan. kok bisa gitu? Udah lama banget, kok nggak ada kabar? Kenapa? Nggak apa-apa, beberapa hari lalu. Kakiku nggak sengaja kena lukanya lagi. Oke, kamu istirahat baik-baik ya. Nanti saya akan bicara lagi dengan Jiangang. Seharusnya tidak begitu. Kakak ipar. Saya tidak bisa menahan lagi. Saya tidak bisa menahan lagi. Keluar. Oh, Kesuburanmu rendah, sulit punya anak nanti. Mana mungkin begitu? Bagaimana bisa itu masalah saya? Tidak mungkin. tidak bisa. Keluarga Li harus punya penerus usaha besar perlu diteruskan. Karena saya tidak memiliki kemampuan itu, biarkan Wang Xiaohu melakukannya. Pak Li, ada apa memanggil saya? Xiaohu. Duduk. Pak Li, mengapa memanggil saya ke sini? Mulai sekarang di rumah panggil saya kakak saja. Oke. Kakak, perlu bantuan saya? Boleh tanya sesuatu? Silakan, kakak. Saya pasti akan jawab. Menurutmu, istriku cantik enggak? Tentu saja cantik. Apa kamu ingin sama istri kakak? Masa iya? Apakah kakak tahu perilaku tidak pantasku terhadap iparku? Saudaraku, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kau masih berpura-pura di depanku. Kemarin matamu hampir selalu tertuju pada kakak iparmu. Sejujurnya, alasan aku berpacaran dengan Ye Tian Ai adalah karena kakak iparmu tidak bisa punya anak. Sampai kemarin, pihak rumah sakit menelepon saya. Mungkinkah? Karena masalah saya. Laporan pengujian sudah keluar. Kakak, hal seperti ini aku juga nggak bisa bantu. Kenapa nggak bisa bantu? Kamu perlu bikin istri MU hamil. Kalau nggak, keluarga Li bakal gak ada yang nerusin. Ngerti maksudku? Mana mungkin ada keberuntungan jatuh dari langit ke aku. Jangan-jangan ini cuma tes aku. Kakak, soal ini. Tentu istri MU nggak bakal setuju. Di sana. Aku akan cari cara. Sayang. Nanti pakai ini. Kita segera mulai. Tapi pakai ini. Tidak bisa lihat apa-apa. Nggak ngerti? Jadi lebih seru. Dengar aku sekali, oke? Baiklah. Hanya sekali ini. Cepat. Pada malam hari, aku akan menutup mata iparmu. Kamu bisa datang saja. UPS. Istriku, pelan-pelan. Jian Gang. Benar-benar. Siapa yang akan menelepon pada jam segini? Bang? Bukan. Telepon dari istri abang. Begitu telepon berbunyi, aku... Tidak ketahuan kan? Tidak. Kalau begitu bagus. Jiangang, kamu di mana?
Aku di kamar mandi. Tunggu sebentar sayang. Malam ini tidak bisa. Kita bicarakan lain kali. Kemarin kesempatan bagus gagal. Sayang sekali. Harus cari kesempatan lagi. Kali ini kamu harus berhasil ya. Dang it, Hidak. Baiklah bos, lain kali saya pasti berusaha keras. Xiaohu, bisa urus ini. Aku pasti akan memberimu imbalan. Lewat jalan lain, jemput Tian Ai dulu, baru ke kantor. Tian Ai. Datang. Eddie. Ada orang lain juga. Tian Ai, aku naik dulu biar tidak ada yang lihat. Ah, iya. Xiaohu. Nanti ke bagian HR hitung berkas. Oke. Aku pergi dulu. Pak Yo. Gimana kalau aku tunggu di luar saja? Kenapa? Takut aku bisa makan kamu? Aku nggak takut. Berani mikir. Takut bertindak. Wanita ini. Apa dia menggoda aku? Tidak mungkin. Dia begitu meremehkanku. Bagaimana mungkin? Pasti aku yang berlebihan. Halo, Ya ampun. kalian cewek. Bukan kamu. Kamu ngapain? Kamu terlalu kasar. Maaf. Kamu gak apa-apa? Apa aku kelihatan baik-baik saja? Kamu bikin ini rusak. Siapa suruh kamu di belakang, gak punya mata di belakang? Kakak. Aku panggil di depan pintu lama. Kamu di dalam nonton ini pasti nggak kedengaran. SST, jangan ngomong sembarangan. Ini komputerku kena virus, tiba-tiba muncul dan gak bisa ditutup. Itu bukan urusanku. Kamu yang nendang aku, harus tanggung jawab. Kalau nggak, Aku kasih tahu Pak Li. bilang kamu jam kerja nonton video kecil. Kamu kenal kakak iparku? Siapa? Gak apa-apa. Aku tanggung jawab, kamu ngomong aja. Kak Jingjing dan kakak ipar Gag Bolet à Ussolini. Apa aja boleh. Serius, YK. begini aja. Aku juga gak mau uang lagi, karena kamu yang tendang aku, jadi kamu pijitin aku. Mungkin kalau kamu pijat, aku langsung sembuh. Kau bilang, kalau aku pijat kamu, kamu tidak akan mengadu. Aku cuma bercanda kok. Wanita ini kok beneran setuju? Tentu saja, aku Xiaohu, omonganku bisa dipercaya. Biar Kukoba. Kalian sedang apa? Ketua. Ketua Ye, dengar penjelasanku, tidak seperti yang kamu pikirkan. Apa yang dijelas? Aku lihat jelas. Bukan Bejini Seritania. Jin Rui menyarankan membantu memijatku. Diacedra. Seyapija Sedikit Supervisor Y. Sudah cukup. Bagaimanapun juga ini adalah perusahaan, harus perhatikan dampaknya, paham? Iya, Oh iya, Bos Lee mencari kamu, ada urusan, datang ke kantornya setengah jam lagi. baik. Pan Lee. Bilang suruh Wang Xiaohu mendekati istrimu. Nanti kalau dia hamil. Apa rencanamu? Bagaimana menangani bocah itu? Begitu istriku hamil, aku akan langsung usir dia. Dia sebarkan tentang mendekati istrimu. Tian Ai. Pikir bertahun-tahun ini hanya bersantai saja. Aku punya 100 cara untuk menyuruhnya diam. Siapa? Siapa? Aku akan keluar melihat. Ada APA. Seekor kucing liar entah dari mana masuk. Nanti aku suruh Wang Xiaohu menangkapnya.
Baguslah. Aku pikir Wang Xiaohu anak itu menguping. Sekarang bagaimana? Istri saya hamil, masih harus mengandalkan dia. Wang Xiao. Ngapain kamu? Sakit nih. Dokter Ye. Kenapa tadi kamu bantu aku? Tentu saja karena suka kamu. Apa kamu sama sekali nggak ada rasa buat aku? Perempuan ini nggak jujur. Kalau aku gak tahu aslinya. Aku pasti tertipu. Enggak. Kamu wanita Pak Li. Aku tidak berani. Apa kamu? Tidak ada sedikit pun perasaan padaku. Kalau tidak, tadi di mobil kamu lihat begitu serius. Bapak jangan main-main lagi. Pak Li tahu, pasti akan membunuhku. Setelah memanfaatkanmu, dia menendangmu, kenapa takut padanya? Semua ini diberikan oleh Pak Li. Kalau mau menghancurkan aku, tak bisa berbuat apa. Aku merasa kamu sebenarnya tidak terlalu takut padanya. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa? Aku tidak. Ki Castle Harma, tak kesaika. Kamu punya modal. Masih kuat juga ya. Xiaohu, kamu mau aku gak? Di sini. Ini. Pak Ye. Kamu serius? Sentuh detak jantungku. Lihat. Benar gak? Jangan buru-buru. Cepat atau lambat. Ini semua milikmu. Tapi, sebelum itu, mau gak pegangin kelemahan Li Jiangang? Begini. Dia tak bisa melawanmu. Apa kamu punya cara? Aku tahu rumah Li Jiangang. Ada buku catatan. Berisi catatan korupsinya selama 10 tahun. Kamu kan sekarang tinggal di rumahnya? Selama sudah dapat buku rekening, serahkan saja padaku. Mengapa ingin melawan dia? Kamu kekasihnya? Dulu dia menghargai aku, karena bisa meneruskan keturunan keluarga Li. Tapi sekarang dia tahu kalau mandul. Aku tidak penting baginya lagi. Ketika dia bosan, cepat atau lambat dia akan membuangku, aku akhirnya tidak dapat apa-apa. Xiaohu. Sebenarnya, kita berada di pihak yang sama. Baiklah. Saya bantu ambilkan buku catatan. Habit Xiaohu. Selama punya buku catatan, masih takut kalau dia tidak menurut? Tunggu. Saya belum selesai bicara. Buku rekening bisa aku kasih. Tapi, kalau setelah kamu dapat buku itu terus ninggalin aku kayak Pak Li. Aku harus ngadu sama siapa? Wanita ini gak gampang, harus lebih berhati-hati dengannya. Gak nyangka, kamu ternyata lumayan hati-hati ya. Biar kamu tenang, aku kasih bunga dulu deh. Aku kasih bunga dulu deh. Wang Xiaohu. Kamu cium aku, bagaimana aku bisa ketemu orang lain? Maaf, Pak Direktur. Xiaohu. Kamu suka aroma apa? Aroma jeruk, mungkin. Kalau begitu, lain kali aku pakai lipstik rasa jeruk. Bagaimana? Oke. Dapatkan buku rekeningnya. Aku akan pakai lipstik rasa jeruk. Mau oles di mana pun boleh. Boleh dioles di mana? Tentu saja bisa. Salkin kamu. Bisa membuatku bersih, sudah cukup. Jangan salahkan aku. Kamu yang mulai duluan. Si kecil sudah bangun. Ah, Cepat duduk dan makanlah. di mana kakak tertua? Kakak laki-lakimu pergi bisnis dan belum pulang 2 hari setelah makan. Bisakah kamu mengantarku ke sekolah? Bagus. Harimau kecil, ayo naik ke atas bersamaku. Di dalam kelas sejuk. Saudara ipar, saya bukan mahasiswa sini. Apakah ini bisa berhasil? Aku seorang guru, siapa yang berani mengatakan apapun padamu? Ayo pergi.
Hello Guru Jingjing. Shuing. Kamu orang sibuk, sempat datang hari ini? Aku kan penasihat asosiasi tari, jadi harus datang lihat dong. Badanmu ini. Semakin lama semakin bagus. Jangan ngeledekin aku lah. Adieu. Ini siapa? Wang Xiao. Jiangang jadi sopirnya. Putri orang terkaya di kota kita, Jiang Shuing. Konglomerat Jiang Beishan. Dia itu orang kaya raya bernilai miliaran. Nona Jiang. Allô. Jingjing, aku duluan ke kelas ya. Ayo teman-teman, kita lanjutkan gerakan tadi. Tekan ke bawah. Dia sifatnya agak, jangan diambil hati ya. Tidak apa-apa. Baguslah, aku ganti baju, kamu istirahat. Oke. Xiaohu, bantu aku di dalam. Oke, datang. Xiaohu, bantu aku di dalam. Oke, datang. Kakak ipar. Xiaohu, resletingnya tidak buka, bantu aku. Oh, oke. Pelan-pelan. Kakak ipar. Gak bisa menggunakan tenaga. Kamu bodoh sekali, gak bisa peluk aku? Kakak ipar. Punggungmu. Jangan sembarangan pegang. Kalau begitu, kakak ipar, aku keluar dulu. Nona Jiang. Aku sedang bantu kakak iparku. Bajingan. Masih muda, tapi banyak akal licik. Aku peringatkan kamu, kalau berani macam-macam dengan kakak iparmu. Jingjing, ada apa? Partner bisnisnya Pak Li datang, harus urus dulu. Baiklah, hati-hati di jalan, cepat pergi. Dasar mata keranjang, sudah cukup? Kak Shuing. Mana kakak iparku? Dia sudah pulang duluan, biar saya antar kamu pulang, saya akan ambil mobil dulu. Oh, oke. Dia bilang menemani klien, kenapa tidak angkat telepon? Kita ke sana lihat. Ok. Kamu siapa? Saya supir Pak Li. Anda adalah teman. Saya teman Pak Li dulu, kita satu desa. Oke, Jangan masuk ya. kenapa nggak boleh masuk? Mana istrinya? Baruzan Kelua Beli Zayua. Dia bohong. Istrinya gak keluar. Baiklah. Bawa temanku masuk ganti baju. Hei, ngapain? Kalian nggak boleh masuk. Pergi. Berani kamu pukul aku. Tunggu saja. Kak Shuing, kunci pintunya. Ipar. Ipar. Si Wang Nan itu bajingan, aku kira dia teman baik Jiangang, jadi kuterima dengan baik. Tidak kusangka dia mengambil kesempatan saat tidak ada orang di rumah. Untung kamu datang tepat waktu. Kalau tidak, akan. Kakak, jangan menangis, aku cari si bajingan itu dan kita bereskan. Tanganku dan kakiku sudah kaku. Bantu angkat aku ke tempat tidur. Baik. Kalian. Apa yang kalian lakukan? Dengarkan aku dulu. Jangan mendekat, dasar mesum. Kakak ipar. Aku akan jelaskan semuanya padanya.
Kamu ngapain? Bukan urusanmu, mesum yang tidak melepas kakak ipar. Kak Shuing, bukan aku yang melakukannya, itu si brengsek yang kabur. Dia menculik kakak ipar. Sérieux? Quelle obégitu, Tarikaku? Tubuhku sekarang tidak bisa digerakkan. Kak Shuing. Kakimu. Hei, kamu mau apa, dasar nakal? Ini kan aku khawatir padamu. Pergi cari Jingjing, aku baik-baik, bisa pulang sendiri. Oke. Xiao Hu. Aku takut. Jangan takut. Tunggu kakak, kita lapor polisi. Kita tidak bisa biarkan bajingan ini lolos. Dia tidak akan kembali. Jangan takut, kakak ipar. Aku punya ide. Kali ini, kamu buka pintu, aku sembunyi di dalam kamar. Kali ini, pastikan dia tidak bisa lari. Hang. Jingjing, kamu bilang tidak merindukanku, tetapi aku baru mengetuk, dan kamu sudah menemui. Kita belum selesai tadi. Kalau bukan karena si bocah itu, kamu sekarang sudah jadi perempuan milikku. Untung aku cerdas, balik lagi ke sini. Jingjing. Mari kita lebih dekat, sayangku. Berteriak juga Perkuma. Li Jiangang tidak pulang malam ini. Aku punya banyak waktu untuk main bersamamu. Xiao Hu. Lagi-lagi kamu, berani kau mempermainkanku. Mau menggertak kakak iparku, aku akan habisi kamu. Jangan pukul lagi. Kamu akan membunuhku. Pergi. Kamu cari masalah, aku ingat kamu, tunggu saja, aku tidak akan biarkan kamu. Xiao Hu, terima kasih hari ini, aku takut, untung kamu ada. Kakak ipar. Aku merasa kedua pipiku agak tidak simetris. Nakal, Xiao Hu. Aku belum pernah sedekat ini dengan Mana bisa dibandingkan dengan kakakku. Xiao Hu, kakak iparmu menyayangimu. Maaf, kakak ipar. Itu atas perintah kakak untuk mencuri tubuhmu. Halo baik, oke, aku tahu. Kakak ipar, siapa itu? Sepupu perempuan Kangen, mau tinggal 2 hari. Sepupu perempuan? Abang. Apa ini? Aku tadi malam memperhatikan aksimu. Masih sedikit kurang dibanding. Kalau suruh kamu bertindak, kakak ipar pasti ketahuan. Ini bahan belajar bertahun-tahun, bawa pulang dan pelajari baik-baik. Bang. Kapan kau memberi tugas? Tunggu beberapa hari ya. Rencana malam, tapi sepupu istriku mau tinggal beberapa hari. Banyak orang melihat. Jangan sampai ketahuan nantinya. Kalau begitu, aku belajar. Oh iya, Gadis itu umurnya mirip kamu. dia magang di perusahaan kita. Barang pindahan banyak. Istri menyuruh pulang lebih awal. Bantuja. Malam ini aku nggak perlu antar. Dia magang di perusahaan kita. Siapa sih? Dia tinggal berapa hari? Kamu nanya macem-macem. Dia itu lulusan hebat dari Anda, mana bisa suka sama kamu, orang desa. Aku cuma nanya tinggal berapa hari. Jangan ganggu urusan besar abang nanti. Itu aku nggak tahu. Kalian sama-sama anak muda, nanti bisa tanya sendiri. Kata kamu aku ini kampungan, nanti aku tunjukkan deh. Sepupu, boleh malam ini aku tidur sama kamu? Jangan bercanda, kami belum punya anak. Wah, kalian berdua mau sibuk malam ini? Kalau aku nginap di sini, apa nggak ganggu kalian ya? Dia tuh gampang banget ketakutannya. Dengerin aku ya, kamu cari pacar jangan yang kayak gitu. Yang sombong suka bilang mereka jago, mana aku tahu bener apa nggak. Kamu tanya guru, biar gurunya kasih saran. Kalau gurunya kasih saran, jadinya barang bekas dong, orang masih mau yang baru. Wah,
Matamu tinggi juga ya, lihat. Anak muda yang tinggal di rumahku. Aku sudah bantu cek, modalnya lumayan besar. Ah, Kakak, aku datang bantu angkat barang. Ternyata kamu. Kalian saling kenal ya? Aduh, kok dia sih? Kalau dia kasih tahu kakak sepupu soal aku nonton video di kantor gimana? Gimana dong? Oh. Kenal, teman kerja. Ah benar, rekan kerja. Kita memang rekan kerja. Lihat ingatan, hampir lupa. Kalian kerja di perusahaan Jiangang. Kakak ipar, di depan ada banyak kotak. Bantu bawa masuk? Bantu Xiaorui bawa ke kamar, sisanya dia yang bereskan. Mengerti. Bagaimana? Xiaohu tampan, kan? Dia inisiatif bantu kamu. Kalian bisa saling tambah WeChat, biar mudah kontak. Kakak c'est pupu, Jeangan le décacu. Aku cuma tinggal beberapa hari saja. Nginep pindah rumah repot sekali. Kenapa hanya beberapa hari? Kamu tidak takut? Dissini acu le bitacut. Apa? Nggak apa-apa, aku takut mengganggu istirahat. Nggak apa-apa. Kakak iparmu segera keluar kota. Aku pindah ke asrama. Biar buat kalian berdua, nanti biar Xiaohu merawat kamu. Lihat dia. Pintar banget urus rumah. Dia pandai memasak. Terima kasih, kakak c'est pupu. Aku pergi. Tak disangka dia suka melihat yang seperti itu. Ngapain kamu bongkar barang orang sih? Tak disangka kamu koleksi foto seperti itu. Bukan, itu dari buku teman aku, bukan milik aku. Kamu yang gak rela kan? Jangan bicara sembarangan. Kalau kamu terus bicara aneh, aku bilang ke kakak sepupu, pasti diusir. Kamu gak punya rumah buat pulang. Aku cuek aja, tapi aku dengar selama ini kamu di perusahaan selalu jadi sosok yang polos. Rekan-rekan yang ngejar kamu belum tahu ya kalau kamu suka nonton video pendek? Kakak Xiaohu, tolong jangan bilang siapa-siapa. Jin Rui, Xiaohu, kalian berdua ngomongin apa sih diam? Kakak ipar, bantu Jin Rui beres-beres. Cepat keluar makan. Oke deh, datang. Halo, Kepala Ye. Xiaohu, aku dengar dari Li Jiangang kalau sepupu Chen Jingjing tinggal di rumahnya. Betul, Kepala Ye, kamu pasti nggak nyangka. Orang ini sebenarnya siapa? Dari Departemen SDM, Jin Rui. Apa? Halo. Halo. Kepala Ye, kamu masih dengar? Xiaohu. Hubunganku dengan Li Jiangang di kantor tidak terlalu rahasia. Tapi kalau Jin Rui tahu sesuatu, dia setiap hari dengan Chen Jingjing, mungkin akan merongrongku. Xiaohu, harus bantu aku. Hubunganku dengan Li Jiangang belum bisa diputus sekarang. Bos, bagaimana aku bisa membantumu? Ada dua opsi. Pertama, usir dia. Yang kedua apa? Kamu bujuk dia agar diam. Bagaimana cara mendapatkan Jin Rui? Xiaohu, bantu lihat remote ini. Datang. Di mana pasta gigi? Punyanya Wang Xiao. Mesum, bongkar barangku. Aku mau lihat. Apayang disembuniquant di flash diskini. Gawat. Bisa rusak. Materi belajar dari Li Jiangang hilang. Kalau ketemu sama kakak ipar, pasti dimarahin habis-habisan. Guru Jingjing punya tubuh bagus banget. jago banget sih mainnya. Gerakan ini. Belajar nari cuma buat pos kayak gini ya. Gila.
USB diambil Jinrui. Tapi kenapa dia lebih semangat lihatnya daripada aku? Aku tidak tahu ada video kakak ipar di USB ini. Li Jiangang benar-benar royal ya. Wang Xiaohu, kamu tak tahu malu. Jinrui. Lihat apa? Tidak punya. Aku tidak punya. Berikan ponselmu padaku. Hapus video, beri padaku. Kenapa harus kuberikan padamu? Kau hapus itu. Kau pergi dari sini. Apa kau pikir aku bodoh? Lepaskan aku, atau kau akan memukulku lagi. Kalian berdua sedang apa? Saudara ipar. Kami hanya bercanda. Mereka bercanda dan sampai ke tempat tidur. Kami sedang menonton video. Video. Video mana? Aku ingin menontonnya. Tidak. Kalian berdua menonton video ini bersama. Kakak ipar, izinkan saya menjelaskan. Tak perlu penjelasan, kakak ipar mengerti. Tapi kalian anak muda harus memperhatikan langkah-langkah keselamatan. Baiklah, aku tidak akan mengganggu lagi. Kamu perlu istirahat. Ini salahmu, lihat yang terjadi sekarang. Adikku menganggapku sembrono. Jika kamu tidak mengambil ponselku, apakah dia akan salah paham? Kirimkan saya video melalui ponsel Anda. Aku menyimpannya untuk diriku sendiri bisa kuka. Kamu menghargai dirimu sendiri. Bajingan. Menikmati. Malam ini kakak ipar pasti salah paham. Tidak bisa. Harus cari waktu untuk menjelaskannya. Kamu kok datang lagi? Sudah dibilang. Videonya tidak akan hapus. Kalau tidak hapus juga tidak apa-apa, bisa tidak kamu jangan tunjukkan ke orang lain? Tolong, jangan bilang kakak sepupu aku lihat videonya. Kamu suruh apa saja aku siap. Serius. YK. Lakukan apapun. Cium saya dulu. Accu. Tidak bisa. Baru bilang bisa melakukan apa saja, sekarang menolak. Saat aku datang, ketemu sepupu. Dia bilang malam ini aku harus tidur bersamanya, jadi tidak bisa. Ah, Xiaohu, pindahan 2 hari ini melelahkan, makan. ibu, ini terlalu amis, saya tidak bisa makan. Gak bisa makan lagi. Kamu harus belajar makan, jangan merasa masih muda. Kalau abangmu, terlambat untuk perbaiki. Dia punya banyak energi. Dia gak perlu perbaikan, kan? Kenapa Xiaorui? Ada gak nyaman? Kursi ini bikin aku gak nyaman. Biar aku ambilkan bantal ya, kursi ini agak keras. Jangan deh. Wang Xiaohu, kamu ngapain? Mesum kamu. Kenapa sih? Gak ngapa-ngapain. Makan sayur. Gimana aku makan ini? Jangan garuk aku, hahaha, aku geli. C'est pupucu d'attend. Meminta bantuan harus sopan, kamu panggil aku apa? Kakak harimau, lepaskan. Kalian ngobrol apa? Nggak ngobrol apa-apa, sepupu, masakanmu enak sekali. Xiaohu, kamu harus menjaga Xiaorui ya. Tenang saja kakak ipar. Aku pasti akan menjaganya baik-baik. Xiaohu, tak kuduga. Pesonamu ternyata begitu besar. Kakak ipar, apa maksudmu? Jujur padaku, kamu dan Jinrui. Sebenarnya ada apa? Kakak ipar, kami hanya rekan kerja. Mana mungkin ada apa-apa, malam kemarin hanya salah paham saja. Kakak ipar juga berharap kamu bukan orang yang main-main dengan perasaan. Si kecil selalu bilang suka aku, tapi sejak Xiaorui datang, matanya tertuju pada Xiaorui. Dia bilang gak ada apa-apa. Mereka berdua itu penipu besar. Dulu aku selalu ingin membuatnya pergi. Sekarang dia beralih target, gak lagi ganggu aku, tapi kok ada sedikit perasaan campur aduk.
Xiaohu, kapan kamu datang? Kakak ipar. Saat kau mulai marah padaku, aku sudah di sini. Kakak ipar, apakah kau marah padaku? Aku tidak marah. Kau adiknya Jiangang, aku tidak marah padamu. Kakak ipar. Sebenarnya dari awal aku sudah suka padamu. Sejak pertama kali melihatmu, aku sudah suka padamu. Aku, Xiaohu, jangan bicara lagi. Aku kan istri kakakmu. Kalau kakakmu tahu, akan marah besar. aku tidak takut. Xiaohu, kita tidak boleh seperti ini. Kakak ipar. Apa kamu tidak suka padaku? Aku juga mau, tapi sekali terjadi, pasti ada kedua kalinya. Terus begini, cepat lambat ketahuan. Maksudmu? Kalau kakak setuju, baru bisa. Mana mungkin, kakakmu mana mungkin setuju. Tidak ada. Kalau kakak ipar. Lihat aku ini serba tanggung, sangat tidak nyaman. Tolong bantu aku, ya? Bantu kamu. Baiklah. Ya sudah. Baiklah. Ya sudah. Semuanya salahmu, lenganku pegal. Bagaimana jemur pakaian? Kakak ipar. Biar aku bantu jemur. Apa yang kamu lakukan, Xiaohu? Ah, kakak ipar, tidak ada apa-apa. Saat jemur pakaian. Gak sengaja menjatuhkan celanamu ke balkon. Kamar ini kayaknya terkunci. Ini ruang kerja kakakmu. Biasanya mengunci pintu sebelum keluar. Aneh juga, setiap pulang kerja. Dia langsung ke ruang kerja. Nggak tahu lagi ngapain. Aku bantu cari kunci. Oke. Semua ruangan di villa ini terbuka, cuma ruang kerja ini yang terkunci. Jangan-jangan buku keuangan ada di ruang kerja ini. Ini kuncinya. Oke, baik. Baju kotor diangkat, taruh di keranjang. Aku mau pergi ke kelas. Oke, baik. Ketemu. Pakui. Kini dong. Siapa ya? Tunggu sebentar ya. Kamu tunggu di sini dulu. Aku ada urusan mendesak di luar. Kenapa harus pergi? Kamu pergi, terus aku harus gimana? Sudahlah. Mending panggil si bodoh itu buat bantu deh. Hei kak, ada apa? Ah, nggak ada apa. Cuma tanya kamu ada waktu ke kantor. Bantu selesaikan masalah. Aduh kak, jangan bercanda deh. Aku lagi sibuk nih. Apalagi paling mereka masih di kantor, aku nggak berani. Kamu tahu keadaanku sekarang gara-gara siapa? Sudah situasi genting, tiba-tiba dia dapat SMS. Tinggalkan aku, katanya ada urusan keluarga. Apa? Baru dapat flash disk. Li Jian akan pulang dari perusahaan, belum waktunya pulang kerja. Apakah dia tahu bahwa drive USB itu hilang?
Kakak laki-laki, kenapa kamu kembali? Kakak, kenapa kau kembali? Bagaimana kamu bisa masuk? Kakak laki-laki. Menjemur pakaian, celana saudara ipar melorot. Kakak ipar saya membukakannya untuk saya. Mendengarkan. Kamu tidak diizinkan masuk ke kamar ini lagi. Denga tidak. Tahu. Pergi. Untung aku bereaksi cepat hampir saja ketahuan. Tapi flash disknya harus diambil lain kali. Kakak ipar, di mana kakak? Siapa tahu? Hari ini dia sering menghilang. Sore tadi dia pulang, tidak kelihatan, jangan pedulikan dia, ayo kita nonton film bersama. Duduk sini. Kakak ipar. Hong ini, Film ini juga nggak menarik. terus kamu mau nonton apa? Tonton ini. Film horor ya. Kenapa? Takut. Takut-takut apaan, nonton aja. Ah. Ah. Lembut sekali. Tapi sepertinya punya Jinrui lebih besar, kan? Hong Ah. Kak, film sudah selesai. Takut apa? Aku bukan Wang Xiao. Apa yang kamu masukkan ke saku? Keras banget, sakit loh. Kakak, kenapa ketawa? Enggak. Tidak ada kok. Apa yang diselipkan? Beri aku lihat, aku harus tahu. Wang Xiao. Bajingan. Kakak ipar, lihatlah. Sungguh bukan salahku. Aku tahu. Aku sedang berpikir, kenapa semua keuntungannya jatuh padamu, anak bodoh. Rui, ada apa? Tidak bahagia? Bertemu orang menyebalkan akhir-akhir ini. Syukurlah, kukira ada masalah denganmu. Aku akan membawamu pulang bertemu orang tuaku. Aku selalu dengar kata-katamu. Kamu mau ngapain? Barusan kamu bikin aku marah, sekarang harus gimana caranya buat berhenti marahku? Nakal, jangan macam-macam. Aku bakal kasih tahu ke sepupuku. Ayo, teriak aja. Biar saudari ipar lihat. Gimana kamu video call sama cowok? Camus. Kamu tidak tahu malu. Awalnya kamu bilang terserah, tidak boleh ingkar janji. Aku. Aku sudah punya pacar. Lepaskan aku, bisa? Apa? Kapan itu terjadi? Bukan urusanmu. Baiklah, videonya akan aku hapus. Mulai sekarang, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kesempatan ini hilang, lebih baik menjauh dari Jinrui. Bro, kamu mencari aku? Baru dapat info, Jinrui tidak di rumah beberapa hari. Kita bertindak malam ini. Kali ini harus berhasil, kalau tidak bulan ini tiada kesempatan. Denga tidak? Dengar. Pak Kepala. Kenapa? Malam ini Li Jiangang menyuruh kamu kerja lagi. Ya benar. Kenapa? Ingin makan? Kepala, jangan begitu. Di kantor bisa ketahuan. Aku tidak takut. Kamu dikedepi. Aku juga tidak takut. Jadi kamu mau makan es krim di tanganku? Atau mau makan aku? Mau makan dua-duanya? Kepala.
Menemukan buku rekening Li Jiangang. Malam ini, aku akan coba ambil. Serius. Xiaohu. Asalkan kamu dapatkan buku rekening, semuanya milikmu. Bahkan aku juga milikmu. Kepala. Halo Kepli. Xiaohu, kamu bilang nanti saat tengah malam tidak ada orang. Kita semua di lift ini. Benarkah kepala? Bocah bodoh, aku hanya bercanda. Kamu percaya juga. Maria. Tidak. Oke, aku cuma bercanda. Setelah kamu dapatkan buku cat, apapun yang kamu mau, aku setuju. Kamu mau gimana? Aku akan kerjasama. Bos. Ya. Itu kan kamu yang bilang. Xiaohu, kau pulang duluan. Kakak ipar, ada yang mau diomongin. Ada apa? Kenapa kau begitu misterius? Ini bukan. Sebenarnya, saya sudah menonton video itu sebelumnya. Semua itu diberikan kepadaku oleh kakak laki. Untuk apa dia butuhkan barang ini? Itu karena kakak laki-laki saya berkata demikian. Dia tidak bereaksi sama sekali saat kalian bermesraan. Dia menganggapmu tidak romantis. Menonton film pendek lebih menarik. Li Jiangang itu. Jika dia pulang, aku mau ngobrol dengan... Jangan, kakak. Kamu malah nyuruh aku cerita rahasia. Akhir-akhir ini aku dengar. Bos Li di kantor sering dekat dengan rekan wanita. Kalau kamu bertengkar dengannya sekarang, bukannya mendorongnya menjauh? Jadi aku harus bagaimana? Sebenarnya aku punya satu cara. Bisa membuat dia setia padamu. Cara apa itu? Cepat katakan. Benarkah ini akan berhasil? Percayalah. Video ini sudah aku lihat. Memang suka yang seperti ini. Baiklah. Jiangang, sudah larut masih belum istirahat? Jingjing. Kenapa kamu berpakaian seperti... Kenapa? Tidak suka? Suka, tentu saja suka. Malam ini Wang Xiaohu beruntung sekali. Cepat kembali ke kamar. Ah. Bagaimana kalau kita malam ini di sini saja, oke? Kakak paling suka kostum pelayan seperti ini. Selain itu, Aku lihat video-video itu, kebanyakan ada di ruang baca. Hang, bagus, tentu saja bagus haha. Ini pertama kalinya aku lihat istriku begini, si Wang Xiaohu beruntung. Kenapa bisa seberuntung itu? bagus atau tidak? Bagus, tentu saja bagus haha. Sebentar, ke toilet dulu, segera kembali sayang. Tunggu aku ya. Pindah ke ruang baca. Kamu tunggu di sini, kali ini harus berhasil. Dengar enggak? Tahu. Mintanya galak amat, pantas jadi korban. Kenapa benda ini? Hahaha. Lalu kan nggak berhasil. Sekarang kita coba lagi, terakhir kali benar-benar terakhir. Oke, oke. Bagus sekali. Kucing kecil yang seksi. Jiangang, kamu masih di sana? Ya, aku di sini. Kenapa buru-buru hari ini? Gatal, pelan-pelan dong. Ah, Kenapa, sakit ya? enggak kok, enggak apa-apa. Xiaohu. Jangan. Ayo jangan panggil. Minggir, kamu, di mana abangmu? Selesai sudah. Buku catatan pun tak bisa dapat. Tugas dari Li gagal. Aku bakal segera diusir dari rumah oleh kamu, kan? Xiaohu. Ada apa? Saudara ipar. Maaf. Sebenarnya, semua ini adalah kakakku menyuruhku melakukannya. Jadi itulah alasannya. 2 kali pertama saya memakai semua ini karena kamu.
Saudara ipar. Maafkan aku, sesaat aku dibutakan oleh keserakahan dan menyetujui permintaan saudaraku. Tidak masalah, aku tidak menyalahkanmu. Aku tahu itu dia yang memaksamu. Aku menikah dengannya 7 tahun. Aku tak menyangka demi anak, dia bisa biarkan aku melahirkan dengan orang lain. Aku benar-benar salah menilainya. Kamu jangan terlalu sedih. Aku memanggil kakak masuk. Tunggu. Kenapa? Jika kamu keluar sekarang, dia akan tahu kita tidak buat apa-apa. Maksudmu? Xiao Hu. Aku bisa memberimu, tapi harus berjanji satu hal. Apa itu, kakak ipar? Katakan saja, aku bersedia melakukan apa. Nanti keluar, kalau kakakmu bertanya, katakan berhasil dan bertindak seolah tidak terjadi apa-apa. Oh, aku mengerti. Kakak ipar, jadi kamu mau sembunyi dari kakak. Dia tidak adil padaku, jangan salahkan aku kalau tidak setia. Bukankah dia suka dihianati? Biarkan dia merasa. Xiao Hu tidak akan mengkhianati kakak ipar. Tenang saja, kakak ipar. Aku akan selalu di pihakmu. Sekarang, karena kamu tidak meremehkan aku. Kakak ipar. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tapi si bajingan Li Jiangang mau menyerangku. Jadi aku harus bertindak duluan. Biarkan kosong seperti ini. Presiden Li akan langsung menyadarinya. Ini adalah tempat Li Jiangang menyimpan film-film sebelumnya. Bisa dibilang ini kembali ke pemilik aslinya. Lama sekali ya kali ini. Bang, bukan sesuatu yang bisa saya kontrol. Berani melawannya. Apa sudah diatur? Ya, berhasil. Baguslah. Baguslah. Ayo cepat pulang, jangan sampai dia tahu. Xiao Hu, bangun. Sarapan hampir siap. Kakak ipar, biar saya bantu kamu. Jangan ganggu. Nanti kakak bangun, dia akan lihat. Jing Jing. Jing Jing. Masakan sudah siap belum? Sudah hampir selesai. Xiaohu. Kenapa kamu di sini? Saya. Xiao Hu sedang bantu saya cuci. Oh ya. Saya bantu kakak masak nih. Hati-hati di jalannya. Dah kakak. Bye-bye. Pak Li. Kenapa menatap saya begitu? Saya takut. Kamu masih bisa takut ya? Barusan di dapur, ngapain dengan istri saya? Pak Li, saya hanya membantu cuci sayuran untuk istri Anda. Jangan coba-coba main trik di depan saya. Yang diberi izin, bisa ambil. Saya peringatkan Anda. Kalau ketahuan lagi, langsung angkat kaki. Dengar tidak? Mengerti. Ayo pergi. Kenapa terburu-buru sekali, Repie? Pak Ye. Catatan Li Jiangang ada di sini. Kamu mendapatkannya. Tunggu. Direktur Ye. Apakah kamu harus menepati janjimu? Tenang saja, setelah aku memverifikasinya, aku akan jadi milikmu. Tunggu. Direktur Ye. Aku ingin bertanya satu hal. Repie. Setelah kita mendapatkan uang Li Jiangang, aku ingin memberikan sebagian kepada kakak ipar. Memberikan dia jalan keluar. Kamu benar-benar suka sama kakak iparmu ya? Tidak menyangka. Kamu ternyata romantis ya. Baik, aku setuju.
Kenapa ada password ini? Apa yang harus kita lakukan? Coba masukkan tanggal lahir Li Jiangang deh. Tidak cocok. Coba tanggal lahir Chen Jingjing. Masih salah, tidak berhasil. Tidak bisa terus begini. Kalau kita salah lagi, kita tidak akan bisa buka. Begini saja, teman punya banyak koneksi. Tanya dia, bisa dapat hacker untuk pecahkan kata sandi. Ya hanya bisa begini. Semoga Li Jiangang tidak cepat tahu. Jangan khawatir, dia tidak akan tahu. Baru saja ngomong, dia datang. Halo, Kak Shuing. Xiao Hu, kamu ada waktu hari ini? Aku ingin beri kabar baik. Kirim alamat, jemput. Oke. Nona Jiang, kenapa bawa aku ke sini? Aku tidak bisa beli mobil ZHB-FM. Nanti masuk, kamu akan tahu. Ayo pergi. Hello boss. Hello boss. Kakak, kamu pemilik di sini? Iya. Bolehkah saya bertanya sesuatu? Silakan tanya. Bagaimana bisa sukses? Seperti showroom 4S ini, persaingannya ketat, kan? Sangat mudah, kok. Acutidac, Perlumange Atucan Mereka. Mereka tahu aku mau buka ini, jadi mereka pergi jadi agen merek lain. Jadi ini yang disebut anak orang kaya? Sudahlah, jangan banyak tanya. Lihat mobil di sini, suka yang mana bilang, saya kasih. Hah? Benaran nih? Kak, kenapa kasih saya mobil? Kamu sudah selamatkan nyawa Jingjing kita, saya harus cari cara untuk membalas. Terlalu mahal, tidak bisa terima. Barang yang saya kasih, tidak ada cerita saya ambil kembali. Kalau kamu tidak pilih. Kalau begitu, aku bantu kau pilih. Yang ini saja ya. Xiao Li. Perjibantu Pakwang Gurus, Pemblion Mobile. Baik, bos. Kak, ada sesuatu minta bantuanmu. Jadi sungkan ngomong. Katakan saja, ada apa? Begini ceritanya. Di dalam flash disk ini ada file penting untukku. Tapi aku lupa passwordnya. Kak, aku tahu kamu punya banyak kenalan, coba. Bisa bantu carikan orang ngehack ini? Cuma itu aja? Cuma itu aja? Iya. Aku bantu kamu sih bisa. Tapi kamu harus bantu aku dulu. Bantuan apa? Orang tua saya terus menanyakan soal pernikahan. Kamu bantu jadi tameng. Saya akan bantu kamu. Ah. Kak. Nona Jiang. Panji Lacu Shuying. Jangan sampai ketahuan di depan ayah. Tappy. Masa kamu nggak mau memecahkan kata sandinya? Baiklah. Ayo pergi. Ayah ibu, aku pulang. Shuying, ini siapa? Halo Om dan Tante, pacar Shuing, Wang Xiaohu. Bagus, Shuying akhirnya kamu punya pacar. Xiao, Ja? Silakan duduk. Duduklah. Shuing, apakah Xiaohu pacarmu? Mengapa terlihat begitu jauh? Bahkan saat duduk pun, mereka masih sangat berjauhan. Bahkan saat duduk pun, mereka masih sangat... Bibi. Shuing tentu saja pacarku. Kamu setuju, kan? Ah ya, ya, ya. Bu, apa yang sedang ibu pikirkan? Camus Bajangan Wang Xiao. Berani ambil kentungan diriku, tunggu saja. Hahaha, sepertinya aku berpikir terlalu jauh. Tidak apa-apa. Xiaohu, keluarga kecil, tidak punya kamar lebih, kamu tidak orang luar lagi. Tidur saja dengan Shuing. Tante, kamu terlalu berani. Buat aku lakukan hal yang salah? Bu, kita masih punya kamar kan? Anaknya ini, kalau aku bilang tidak ada ya tidak ada. Xiaohu malam ini tidur tenang di sini. Kamarnya kedap suara, apapun yang kalian lakukan. Pamanmu tidak akan mendengarnya sama sekali. Shuing di sini. Bu, tolong keluar dulu. Masih bengong ngapain? Ingat, kamu cuma boleh tidur di lantai. Oh,
Hati-hati ya, jangan sampai mereka dengar. Tahu. Tapi di dalam gak ada suara sama sekali, jangan-jangan cowok itu nggak bisa. Apa jangan-jangan Shuing bawa cowok palsu buat ngelabuhin kita? Kak Shuing, gimana ini? Cepat naik ke tempat tidur. Cepat naik, atau mereka tahu kamu palsu. Cepat. Buat ranjang bergetar sedikit, biar gaduh. Oh, Ah, 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 ah. ah. Tak kelihatan. Anak ini kuat juga. Sebentar lagi kita bisa. Mendapatkan cucu. Kita juga kembali tidur yuk, ayo pulang. Kelihatannya mereka sudah pergi. Kamu cepat turun tidur ya. Kenapa kamu menatapku begitu? Kak Shuing, aku ingin. Ingin apa? Aku mau kamu. Aku mau kamu. Kalau kamu begini aku akan... Tapi Kak Shuing, lihat aku ini serba salah. Mencintai terlalu menyakitkan. Santai saja. Cara ini tidak mempan padaku. Kalau begitu Kak Shuing, apakah kita jadi pasangan sungguhan? Kalau kamu tinggalkan semua saudara perempuan itu, aku sih nggak masalah pertimbangkan. Mending aku tidur di lantai. Sana tidur di lantai seumur hidup. Achui. Kamu sudah tidur belum? Belum, kenapa? Dis ton patmu. Dingin nggak? Gak dingin, aku kuat kok. Humph. Astaga. Apakah dia tadi memberi isyarat padaku? Bodoh sekali. Orang bodoh ini. Selesai makan, ikut aku keluar. Akan kukenalkan pada arti hidup. Baiklah. Videonya akan aku hapus. Setelah ini aku tidak akan mengganggumu lagi. Apakah aku terlalu keterlaluan? Rere. Kamu dengar tidak sih apa yang aku bilang? Aku mendengar kamu. Kita sudah pacaran 3 bulan. Orang tua sudah bertemu, kita bahkan belum pernah romantis, aku bahkan belum pernah menggandeng tanganmu. Maaf ya, Kamu cuma bisa bilang maaf. Aku ini pacarmu atau bukan? kamu ya, tentu saja kamu pacarku, kamu. Jadi kenapa? Aku nggak bisa nyentuh kamu. Apa kamu ada orang lain di luar sana? Aku. Aku nggak tahu. Maaf. Selain minta maaf, kamu bisa apa lagi? Aku juga seorang pria. Aku punya kebutuhan normal sebagai pria, nggak peduli. Malam ini kamu harus menemani aku. Aku. Biarkan aku pertimbangkan lagi. Jin Rui. Aku dengar ada pria lain di tempatmu tinggal, benar begitu? Xiao, Diadi qui part ses pupuku. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Aku sangat tidak suka padanya. Apa dia pernah menyentuhmu? Kenapa? Sama dia kamu tidak menolak. Aku. Aku juga tidak tahu kenapa bisa begitu. Aku akan berusaha mengatasinya. Kenapa ini? Aku pacarmu, kan? Kenapa aku enggak kakak boleh sentuh orang lain boleh? Telepon. Hei, ayah, ada masalah? Keluarga Rui bangkrut. Maafkan kami. Panik, pelan-pelan ceritain. Berapa banyak? 3 juta. 3. Cepat lari, Rui. Halo ayah, halo. Rui, ada apa ini? Keluarga saya ada masalah, saya harus pergi. Kamu nggak bisa pergi. Kamu nggak bisa pergi. Kamu ngapain? Le Pazin Seiya. Kamu ngapain siang bolong begini? Mau culik orang? Minggir. Pacar kecilmu utang sama kami. Saya bawa nyanyi. Wajar. Itu wajar. Le Pazin Seiya. Jangan macam-macam. Saya pacarnya. Kalian ada masalah. Arakan padaku. Le Pascan. Jangan Sakit. Dia lama utang akutik. Dia tertawa. Bisa bayar gak kamu? Kenapa banyak sekali? Bawa pergi baik. Ayo pergi. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan?
Wang Xiaohu. Hai. Ikuti saja Kak Shuing. Setiap hari ada nikmat yang berbeda, inilah yang disebut hidup. Lihat senangnya kamu. Kak Shuing. Hanya kamu di hatiku. Maksudmu, begitu sampai rumah, yang di hati adalah Chen Jingjing, bukan? Ini pertanyaan mematikan. Aku menolak menjawab. Apa kamu lakukan? Tempat tidur ini kecil, tidak cukup untuk 2 orang. Bersikaplah lebih sopan, biarkan aku menggunakanmu sebagai... Ah, Kamu bodoh sekali, maksudku adalah... Peluk aku. Shuing, di sini tidak ada orang lain. Kamu tidak perlu pura-pura. Wang Xiaohu, kamu adalah pekerja yang aku sewa. Apa yang aku suruh, kamu lakukan. Tidak terbatas hanya pada peran pacar. Mengerti? Astaga, rasanya seperti naik kapal bajak laut. Hanya seorang peretas, aku menjual diriku sendiri. Mengerti. Wang Xiaohu, jujur kepada saya. Siapa sebenarnya wanita di hati kamu? Shuing Jia. Kamu tanya ini? Aku tahu jawabanmu akan seperti ini, dasar brengsek. Shuing Jia. Di hatiku tentu hanya kamu. Benarkah? Iya, Bersin. benar sekali, kalau tidak, aku akan mendapat hukuman. Tahu, pria tidak bisa dipercaya. Siapa yang bilang, Shuing? Bukannya kamu masih harus mengandalkan untuk menutupi keluarga kamu? Zhu Xiaoyu, Wang Xiaoyu, katakan sebenarnya. Kita benar-benar pacaran? Kamu akan memperlakukan... Tentu saja, kalau tidak percaya, tanya kakak iparmu. Tanya dia. Baiklah. Jujur padaku, sejauh mana sudah berhubungan? Shuing, kau pikir kemana? Menanyakan karakter. Aku tinggal di rumah kakak ipar sudah lama. Dia mengucapkan satu kata buruk tentangku? Bukankah itu membuktikan aku pria baik? Baiklah, anggap kamu lolos dari masalah. Pak Xiao. Pria bernama Fang ingin bertemu denganmu, tak bisa menghentikannya. Bernama belakang Fang? Aku tak kenal Fang. Mingyue. Wang Xiaohu. Pria atau bukan? Kamu siapa sih, aku kenal kamu nggak? Jin Rui sudah ditangkap, kamu masih main wanita di sini, apa kamu punya hati? Tunggu bentar. Kamu sebenarnya siapa? Aku pacarnya Jin Rui. Kamu pacarnya Jin Rui ya? Jin Rui sudah ditangkap. Kamu masih diizini berbuat apa-apa. Kasihan Jin Rui. Kakak. Kamu pacar Jin Rui. Dia diculik. Bukankah orang yang harusnya khawatir itu kamu? Kamu benar-benar memaksa aku mengatakannya, kan? Orang yang disukai Jin Rui bukan aku, tetapi kamu. Jadi, jelaskan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Keluarganya berhutang judi. Dia diculik dan dipaksa menemani menyanyi. Aku tidak punya begitu banyak uang. Seseorang benar-benar punya kekuatan besar. Pacar saat ini tidak peduli, malah meminta bantuanmu. Kak Shuing, jangan sinis. Lagi gawat, selamatin orang dulu. Baiklah, kalau cowokku udah ngomong. Apa bisa kulakukan? Ini ada 10 juta. Cepat pergi cepat kembali, jangan lama-lama ya. Oke. Ayo jalan. Kalian semua baru di sini. Aturan. Gue cuma bilang sekali. Apapun yang disuruh tamu di dalam, kalian ikutin aja. Berani melawan. Akan kutendang kakimu. Berani kabur. Aku punya 10 mesin pengaduk di tepi sungai. Mau coba? Nanges. Bilang boleh nongji? Hiasan wajah rusak. Bagaimana bisa ketemu orang? Buang dia ke tepi sungai. Bos. Buang zia-zia sayang sekali. Aku mau bersenang-senang. Hanya sekali ini aja. Baiklah. Adik kecil. Jangan. Ayo. Pergi. Siapa bisa selamatkan aku? Mi. Gadis kecil yang cantik banget. Saya nggak tega. Gue kasih lo satu kesempatan lagi 3 juta. Langsung pergi. Mi. Halo Paman Wang. Saya nggak punya uang ya, tutup dulu. Paman Yo Mimi bisa pinjamin saya uang nggak? Halo?
Oh Rui ya, ada apa? Mau pinjam uang. Berapa mau? 3 juta bisa nggak? Gue kasih tahu, gue nggak punya sabar kayak kamu. Kalau nggak dapat uang, buang aja ke tepi sungai. Xiaohu, walaupun aku benci kamu, bisa angkat telepon? Tolong angkat telepon. Halo, ada apa? Xiaohu. Hei, kangen aku? Aku butuh uang. Aku mau 3 juta. Gadis bodoh, aku datang. Saya tidak main-main denganmu. Saya sungguh butuh uang. Lihat ke atas. Xiaohu, sudah cukup, pacarmu ada di sana, Rui. APA kamu tidak APA. Halo. Siapa kamu? Siapa saya? Saya pelanggan, beri 3 juta, bawa dia pergi. Tidak ada masalah, kan? Jutaan, ratusan ribu. Tidak kenal aku, kau setidaknya harus kenal ini. Ini adalah kartu hitam eksklusif, hanya untuk yang punya tabungan lebih dari 5 juta. Ini, Pak. Primadona di tempat kami. Mi, ingin membawanya. Mi, kartu, harus sebanyak ini. Sudahlah, aku pasrah. Bagaimana mungkin aku rela orang lain memilih gadis emas seimut dirimu? Tenang saja. Saya pikir tidak ada yang peduli padaku lagi. Baiklah. Di dalam sini ada 10 juta. Bebaskan mereka semua. Cepat pergi. Terima kasih, bos. Karena uang sudah dikembalikan. Bebaskan orang tua Jin Rui. Tunggu sebentar, kenapa bengong? Le pas indien. Rui. Kalian mau kemana? Aku beli dia. Menurutmu, kita mau kemana? Rui, Sin, kamu mau pergi sama dia? Dia kayak pria mesum lainnya. Dia cuma mau tubuhmu. Di luar sana, berapa banyak wanita yang dia punya? Nggak tahu? Acurela. Kamu. Baiklah. Kita putus. Jin Rui, kamu benar-benar bersedia. Mau nakal lagi. Apakah kamu masih benci padaku? Benci padamu seumur hidup. Aku tidak berani menyentuhmu. Sudah, mari pulang. Hari ini capek banget. Inikah kehidupan orang kaya? Bos. Jin Rui. Bos, kamu sudah pilih aku. Masa kamu gak mau? Boss, Pelan-Plan. Pelan-Plan. Panggil suami. Accu. Suami. Pagi, kakak ipar. Udah siang. Kalian berisik semalam, aku gak bisa tidur. Jin Rui masih tidur di dalam? Iya. Lisa adalah gadis baik. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Aku juga akan sayang padamu, kakak. Kakak, kenapa? Xiaohu, dulu janji padaku tidak akan pernah mengabaikan kakak. Di pihakku, benar tidak? Tentu saja benar. Aku ada sesuatu untuk... Apa? Ini laporan pemeriksaan di rumah sakit hari ini. Kenapa? Kamu tidak enak badan? Aku hamil. Apa? Siapa yang punya? Pura-pura tanya. Kakak, aku sangat senang. Xiaohu, jangan bercanda. Kamu bilang soal ini. Harus kasih tahu kakakmu? Tentu saja. Hasil yang kakak inginkan. Menurutmu, kalau tahu masalah ini, akan membiarkanmu begitu? Kakak ipar. Tenang saja. Aku tidak apa-apa, percaya kakak bukan seperti itu. Baiklah. Kakak ipar, tidak pagi lagi, aku pergi jemput kakak. Oke. Hati-hati di jalannya. Kakak ipar. Kamu cantik sekali. Aku selesai beres-beres, kamu buat berantak. Nanti bantu beres-beres nggak? Nggak bisa. Tapi aku bisa bikin kamu nggak kuat beres-beres lagi. Ih, dasar. Oke, aku pergi.
Kakak, Xiaohu. Kamu ceria, suasana hati bagus ya. tidak kok, kakak. Apa bedanya dengan biasanya? Aku ini sudah ahli dalam urusan asmara, pria ini melakukan apa? Aku mengetahuinya seketika. Kemarin kamu meninggalkan kantor, pergi bersenang-senang ya. Kakak memang paling tahu aku. Masa muda memang hebat. Dulu aku juga berjaya. Mengelilingi banyak klub malam. Tidak menyangka kehilangan anak. Gak tahu bagaimana reaksinya saat tahu kakak ipar hamil. Kalau dia nggak usir aku bakal kembalikan flash disk itu diam-diam. Tapi kalau dia nggak baik, jangan salahkan aku kalau aku tega. Sayang. Kita udah lama nggak begituan. Aku pikir, Akhir-akhir ini nggak bisa. Kenapa? Aku hamil. Apa? kamu hamil. Kenapa malam berteriak begitu? Aku cuma terlalu bersemangat. Kita tidak bisa melakukan itu. Tidak, anak lebih penting. Kapan tahu kalau hamil? Hari ini, saat diperiksa di rumah sakit. Baiklah, yang penting ada anak. Kamu yakin anak ini milik kita? Apa maksudmu? Bukan punyamu. Punya siapa? Meragukanku. Tidak, bagaimana mungkin aku meragukanmu? Salah ngomong, salahku. Sayang, kita jangan marah lagi ya? Marah tidak baik untuk anak kita. Sudah malam, mari kita istirahat. Sepertinya istri belum tahu soal dia tidur sama Wang Xiaohu. Selanjutnya tinggal urus Wang Xiaohu saja. Siapa yang mengingatkanku tengah malam begini? Ye Tian'ai. Jin Rui. Kenapa kamu bersemangat? Mabuk sedikit hari ini, jadi sering ke toilet. Kecil. Jangan bercanda. Xiaohu. Xiaohu, jangan bercanda. Tempat itu tidak boleh disentuh. Kenapa hari ini bangun pagi? Sedang memikirkan sesuatu. Aku siapkan sarapan untukmu. Tidak, aku tidak punya selera. Hello Secretaries Lee. Siapkan 10 juta rupiah dan 1 tiket, letakkan di meja kantorku. Ya, siapkan sekarang. Halo bro. Kenapa pergi begitu cepat hari ini, tidak menungguku? Hari ini ada urusan mendesak. Perlu ke kantor lebih awal untuk dibicarakan. Apa urusannya, bro? Tidak dibicarakan di telepon? Ini urusan serius. Datang, aku bicara padamu. Oke. Aku segera sampai. Kakak, ada apa mencariku? Xiaohu. Menurutiku cukup lama, kan? Apa yang kamu rasakan? Aku belajar banyak dari kakak, mendapat banyak pengetahuan, sangat bermanfaat. Pernah berpikir untuk pulang? Kakak. Apa maksudmu? Kita saudara, orang tuamu orang tuaku. Aku belum berbuat apa-apa untuk orang tua kita. Beli apa saja? Ini 10 juta rupiah dan tiket pulang ke rumahmu. Pak Lee. Kamu ini mengusirku? Reaksi berlebihan, Xiaohu, salah paham. Ingin pulang untuk beristirahat. Pak Li. Aku sudah bersamamu lama, kata-kata bisa menipu orang lain. Tapi bukan aku. Kamu mengusirku, bukan? Kelihatannya kamu menyadarinya. Harap ambil uang ini dan pergi secepatnya. Pak Li. Saya tidak melakukan yang mengkhianati Anda. Mengapa melakukan ini? Kenapa menurut kamu? Saya menyuruhmu berpura-pura jadi saya dan mendekati Chen Jingjing. Lalu apa yang kamu lakukan? Semua sesuai rencana Anda. Omong kosong. Istri saya bermimpi memanggil nama kamu. Itu yang saya ajarkan kepadamu? Pak Li. Saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Sudahlah, entah kamu tahu atau tidak, sekarang istri saya sudah hamil, dan kamu tetap di sini sudah tidak ada gunanya.
Sekarang ayo cepat ambil barangmu, langsung keluar dari sini. Oke. Li Jiangang. Selesai dipakai langsung dibuang ya. Aku akan membuatmu membayar mahal atas tindakanmu hari ini. Membayar mahal ya? Hanya kamu miskin, aku sudah memberimu sedikit kehidupan yang baik, sekarang kamu jadi sombong. Kita lihat saja nanti. Li Jiangang benar-benar menjijikan. Xiao. Kak Suing. Kebetulan sekali. Apa yang kebetulan, ini toko saya. Gak nyangka, saya sampai sini. Kamu nggak kerja hari ini? Bagaimana bisa ada waktu datang ke sini? Atau. Kamu kangen sama kakak? Kakak jangan bilang lagi. Aku nggak punya kerjaan lagi. Aku nggak punya kerjaan lagi. Ada apa? Terjadi sesuatu? 3 sen beli ayam. Li Jiangang itu tidak berguna. Apa yang aneh ini? Sudahlah, masuk toko saya dan ceritakan pelan-pelan. Ayo. Kak Shuing, beginilah caranya saya diusir. Jadi, bayi di dalam perut Chen Jingjing itu milikmu? Kamu benar-benar pria yang buruk. Kak Shuing. Itu berarti, semua ini dipaksa oleh Li Jiangang. Bergantung pada orang lain. Tak ada hak untuk menolak. Rancanamu? Aku akan membuat Li Jiangang bayar. Bagaimana kamu melakukannya? Aku bantu. Shuing, baru saja kamu mengutukku sebagai pria brengsek. Benarkah akan membantuku? Buat kakak iparmu hamil, kalau bukan brengsek. Apa? Kenapa ingin membantuku? Karena ini adalah kesalahan Li Jiangang. Dia sendiri tidak bisa punya anak, tapi malah punya ide yang konyol. Jingjing adalah teman baikku. Karena dia mengandung anakmu. Aku tidak bisa membiarkan kalian berdua dibully. Terima kasih, Kak Shuing. Bicarakan rencanamu. Kak Shuing. Kamu ingat waktu aku datang terakhir kali, aku bawa satu flash disk untuk kamu dekripsi? Ingat, waktu itu kamu bilang ada file penting di dalamnya tapi lupa sandinya. Sebenarnya flash disk ini adalah buku catatan keuangan Li Jiangang, berisi catatan selama bertahun-tahun. Bukti korupsi perusahaan. Bisa memecahkannya, kita bisa menemukan kelemahan Li Jiangang. Memaksanya menyerah. USB ini, pertama kali kamu ke toko 4S. Kamu membawanya. Kamu memprediksi hari ini? Tidak, tidak, tidak. Kamu menyembunyikannya dengan baik. Bukan, Kak Shuing. USB ini. Ada orang minta aku membawanya sembunyi. Tidak bisa bobol kata sandi, aku simpan di sini. Shuing, cari seseorang yang bisa buka password flash disk ini. Gampang, serahin ke aku. Shuing, kamu hebat juga ya. Kamu pikir aku cuma makan sayur? Ini kecil. Sebentar aja beres. Gimana, gak bisa dibuka? Li Jiangang pakai teknologi enkripsi terbaru di flash disk ini. Butuh waktu sebulan buat ngeceraknya. Sebulan? Sebulan? Aku udah diusir balik kampung dong. Shuing, gak ada cara lain? Ada sih ada. Aku bisa paksa retas program, tapi hanya bisa retas satu bagian. Satu bagian sudah cukup. Ini dia berkas videonya. Ini dia, ini adalah buku rahasia Li Jiangang. Asalkan punya ini. Bisa bikin Li Jiangang menderita. Apa yang kamu lakukan, nakal? Kak Shuing. Sungguh terima kasih banyak. Nanti aku pasti membalas kebaikanmu. Berani Beraninya, comment gambil kentungan dariku. Kak Shuing, setelah aku bereskan Li Jiangang, terserah kau mau bagaimana denganku, oke? Siapa ganggu di saat penting begini? Jangan hiraukan dia, kita lanjutkan. Bandgun. Geser sedikit.
Adu. Siapa yang menukar barang-barangku? Chen Jingjing, si brengsek itu. Wang Xiaohu. Bajingan. Gue sudah baik banget sama lo. Kasih makan, kasih minum, bahkan kasih juga istri gue buat lo. Lo malah balas begini. Tunggu aja. Tunggu. Jam segini. Siapa yang bakal ketuk pintu? Jangan-jangan itu Li Jiangan. Siapa? Saya datang jangan pensit lagi. Kak Tian Ai, kenapa datang? Kenapa? Aku nggak boleh datang? Ah, Kakiku hampir kram. Kamu nggak mau ajak aku masuk dan duduk sebentar? Kamu nggak mau ajak aku masuk dan duduk sebentar? kamarnya agak berantakan, duduk saja. Kelihatannya kamu sangat berbahagia. Ada hal baik yang terjadi? Gak ada ah. Jujur deh, aku bakal kasih hadiah. Benar begitu? Tentu saja. Baru saja Li Jiangang buru-buru keluar dari kantor. Jujur aja ya, kamu yang bikin masalah? Memang aku, sebenarnya. Aku memecahkan kata sandi di flash disk Li Jiangang. Xiao Hu, kamu hebat sekali. Aku nggak cuma hebat di sini, aku hebat di banyak hal. Biar aku coba. Kamu sebenarnya sehebat apa sih? Ini Li Jiangang. Ini Li Jiangang. Halo Pak Li, sibuk banget ya? Kok sempat menelepon saya? Adik, kenapa bicaramu begitu? Kakak perhatian sama kamu. Ada tempat tinggal nggak? Kalau enggak, tetap di tempatku. Sudahlah. Jangan banyak bicara. Bahas yang penting dulu, soal flash disk itu. Kamu mau bagaimana menanganinya? Aku kirim alamat ke kamu. Kita bertemu dan bicarakan lebih lanjut. Kasih flash disk itu ke aku, apa saja. Kita bisa diskusikan. Baiklah. Sampai jumpa. Apa yang Li Jiangang katakan? Dia bilang, asal aku kasih flash disk itu, dia akan setuju untuk apa saja. Nanti setelah aku dapat uang, aku akan merawatmu seumur hidup. Lalu, berapa banyak uang yang mau kamu minta darinya? 1 juta. Silakan masuk. Wah, datang adik. Wah, datang adik. Hahaha, lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Hahaha. Dengar ya, hotel ini salah satu yang terbaik di kota. Hari ini bebas makan minum. Semua aku yang traktir. Pelayan. Pak, Anda mau pesan apa? Beri saya yang termahal. Lobster Australia, Lafite, 82, kaviar. Semua itu 2 porsi. Kamu bisa habiskan semua ini? Bukan urusan kamu. Saya makan 1, buang 1, tidak boleh? Kenapa? Pak Li. Kami tidak mampu mempekerjakan mereka. Oke. Jika kamu tidak mau mentraktirku makan ini. Saya Haha, lihat apa yang kau katakan. Bagaimana mungkin aku peduli dengan uang? Kenapa berdiri di situ? Cepat sajikan. Baik, Pak. saudara laki-laki. Lihat hanya ada kita berdua. Masalah drive USB. Begitu uangnya siap, semua bisa diatur. Anda memang cepat, sebutkan harga saja. 1 juta. 10 juta. Jangan-jangan 100 juta? Saya. Baiklah, 100 juta. Akan saya kirim sekarang. Pakli. Anda salah paham maksud saya. Maksudku, sebuah flash disk. 1 juta. Apa maksudmu? Pak Li, saya ini.
Ini ada 10 flash disk. Totalnya 10 juta, terserah. Sialan, Wang Xiaohu, Harani main belakang denganku. Pak Li. Sarankan bicara baik-baik denganku. Kalau tidak, siapa tahu besok berita utama akan menjadi buku catatanmu. Oke. 10 juta ya 10 juta. Tapi sekarang saya belum punya uang sebanyak itu. Kasih saya waktu untuk mengumpulkan. Oke. Gimana? Begini saja. Bisa dibayar secara bertahap. Setiap aku dapat 1 juta, aku kembalikan 1 flash disk. Bagaimana menurutmu? Selama kita bisa mengendalikan orang ini, aku bisa cari orang buat habisi dia diam-diam. Selesai nggak ada masalah lagi. Bisa, kita cicil aja. Oke. Tapi Pak Li, aku punya satu kebiasaan buruk. Suka nge-backup data yang ada di komputer sendiri. Soalnya ini barang elektronik, siapa tahu kapan bisa rusak. Jadi kalau 2 hari lagi, aku punya 1 atau 2 flash disk lebih, gimana? Jangan salahkan adikmu, ya. Kamu benar-benar serigala, aku segera cari uang buat kamu. Mulai sekarang, semua masalah kita selesai. Jangan biarkan aku lihat kamu lagi. Datang, datang. Xiaohu, Li Jiangang tidak melakukan apa-apa padamu kan? Tentu saja tidak, lihat aku ini baik-baik saja. Tidak, aku baik-baik saja. Semua berjalan lancar. Tentu saja. Banyak sekali uangnya. Total kamu peras berapa dari Li Jiangang? 10 juta, sebagian. 1 USB, peras dia 10 juta. Kamu terlalu serakah. Saya jual 10 USB kepadanya, 1 USB 1 juta, murah. Sepilih USB. Li Jiangang punya sebanyak itu? Tentu tidak. Tapi, aku salin buku 10 kali. Dia tak punya pilihan, beli semuanya. Kau nekal sekali ya. Lalu, mau dipakai buat apa uang itu? Buat apa? Tentu saja. Biayai hidupmu. Suka nggak? Suka. Kita bisa habiskan semua. Seumur hidupku belum pernah lihat uang sebanyak ini. Kepo. Jangan pergi ke Li Jiangang, aku dukung kamu. Uang ini. Tentu saja bukan, jangan lupa. Aku masih punya modal. Kalau kamu tidak bilang, aku sudah lupa kamu punya uang ini. Kenapa pulang begitu cepat hari ini? Wajahmu tidak baik. Ada apa? Tidak ada. Di mana Tigra? Dia tidak pulang denganmu? Dia sudah pergi. Kamu tidak akan melihatnya lagi. Chen Jingjing, aku bilang padamu. Kamu adalah istriku. Sebaiknya jangan punya pikiran macam-macam. Apa yang terjadi? Apakah Xiaohu melakukan sesuatu yang menyinggung Li Jiangang? Kenapa tidak mengangkat telepon? Apa benar-benar terjadi sesuatu? Tidak bisa. Saya harus pergi tanya sama Li Jiangang. Wang Xiaohu saya. Berpikir bisa hilangkan masalah dengan uang. Tidak disangka Wang Xiaohu sama sekali tidak menganalisis data, hanya menganalisis sebagian data. Namun video itu sama sekali tidak mengancam saya. Wang Xiaohu. Berani-beraninya menipu saya. Apa terjadi? Dengar suara keras di luar. Kenapa? Semua Yula Wang Xiaohu. Xiaohu, ngapain? Dia pakai video palsu. 10 juta.
Nggak mungkin, Xiaohu bukan orang seperti itu. Xiaohu, kenapa nggak kamu aja yang hidup sama dia? Nggak tahu kamu ngomong apa. Beneran nggak tahu atau pura-pura nggak tahu? Ayo, bilang, anak dalam perutmu ini punya siapa? Anak dalam perutmu ini punya siapa? Dari dulu sudah tahu. Bahkan dalam mimpi pun teriak nama Wang Xiaohu. Tidak ada yang bisa kau katakan. Bukankah ini permintaanmu? Aku tak akan basa-basi lagi. Bagaimanapun, kita juga sudah tak bisa jadi suami istri sekarang. Apa maksudmu? Aku tak pernah berpikir untuk bercerai denganmu. Keadaan sudah sampai. Bukan keputusanmu. Apa? Bikin aku sakit. Aku mau Wang Xiaohu lenyap dari dunia ini. Kamu benar-benar hebat. Aku sudah hampir tidak bisa tanpamu. Bos. Selalu bersamaku. Kamu bermimpi saja, tapi demi 10 juta ini. Aku bisa. Pertimbangkan lagi. Apalagi yang harus dipertimbangkan? Aku bisa membuatmu seumur hidup tidak bisa tanpaku. Mending cepat angkat telepon. Siapa tahu itu urusan serius. Oke deh. Halo. Halo. Wang Xiaohu, Chen Jingjing ada di sini. Kalau nggak mau dia celaka, cepat bawa uang tebusan. Li Jiangang, gila. Kak Jingjing itu istri kamu. Kamu menculik dia untuk ancam aku, kamu sakit. Jangan kira tahu hubunganmu sama istriku. Li Jiangang. Kamu suruh aku, kan? Tapi tidak menyuruh berpura-pura jadi. Kapan berpura-pura jadi kenyataan? Kenapa istri saya menyebut nama kamu saat tidur? Aku bersikeras tidak ada hubungan dengan Chen Jingjing. Kalau tidak, bahaya untuk istri kamu. Mana aku tahu? Mungkin kebetulan dia mimpi tentang aku. Aku malas berbicara denganmu. Oh. Panggil 2 kali, biar pacarmu dengar. Li Jiangang, Aku dengan tidak ada hubungan. Jika tidak puas, hadapilah aku. Jangan menyusahkan orang lain di sini. Astaga, sudah saatnya begini masih melindungi pacar kecilmu. Sungguh tak tahu malu. Li Jiangang, jangan sakiti dia. Masalahnya bisa dibicarakan. Tersentuh, ya? 1 miliar. Apa? 1 miliar. Kasih 1 miliar, langsung lepaskan Chen Jingjing. Li Jiangang, kamu gila. Dari kamu dapat 10 juta. Dari mana aku bisa dapat 1 miliar untuk? Bukan urusan saya, besok siang jam 12 kalau nggak lihat uang, saya bunuh Chen Jingjing. Li Jiangang. Jangan sentuh kakak ipar, kamu masih ingat dia itu kakak iparmu. Besok siang jam 12 ke pabrik kosong di barat kota, telat 1 detik, saya bunuh Chen Jingjing. Li Jiangang, halo. 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 Xiaohu, sekarang kita harus gimana? Itu kan 1 miliar. Semua salahku. Aku terlalu serakah. Tidak, bukan salahmu. Gara-gara Li Jiangang. Tian Ai, kamu punya uang tidak? Kakak, semua tergantung padamu. Di kartu, ada 300 juta ditransfer oleh Li Jiangang sebelum tahun baru. Aku akan transfer ke kamu. Sudahlah. Uang ini benar-benar tidak cukup. Aku coba cara lain untuk pinjam. Hanya bisa. Seperti ini. Kak Shuing. Si Xiaohu sibuk, lupa kakaknya. Lain kali ketemu. Harus benar-benar mengajari kamu. Xiaohu, baru ngomong langsung datang. Kak Shuing, ada masalah. Kak Jingjing diculik Li Jiangang. Dia sudah Dia bilang besok gak dapat 1 miliar, dia akan membunuhnya. Apa katamu? Li Jiangang Karimati. Xiaohu. 1 miliar ini nanti aku kirim ke kamu. Kak Shuing. Jingjing sahabat baikku, aku gak bisa diam saja. L'agis plus là. Calodia Kenapake. Kamu bisa mengatasinya. Aku tak mau lihat kamu jadi kacau balau. Kak Shuing, aku ingin Li Jiangang dihukum setimpal. Tenang saja. Aku akan lakukan itu. Tapi sekarang yang utama adalah Jingjing, dia mengandung anakmu. Dia tidak boleh kenapa-napa. Kak Shuing, harus aku lakukan sekarang? Bertindak buru-buru hanya akan mengejutkan lawan. Pulang dulu, tunggu kabar dariku. Baik.
Hei, Pak, aku ada hal mau ngomong. Li Jiangang, kamu pasti bakal mati buruk. Jalang, aku apanya kurang dari dia, berani-beraninya selingkuh. Xiao Hu lebih baik dari kamu. Jalong. Cari mati ya. Berani bunuh aku. Mau mati ya? Baiklah, aku turutin sekarang. Aku bunuh dia dulu, lalu kirim kamu ke neraka. Jangan bunuh Xiao Hu. Jika kau bunuh Xiao Hu, aku akan menghantuimu bahkan sebagai... Desar Jalong. Li Jiangang, aku membawa uangnya. Bebaskan kakak iparmu cepat. Li Jiangang. Aku tak percaya anak itu benar-benar datang. Bagus. Aku akan membiarkanmu menyaksikan langsung bagaimana aku membunuhnya. Saudara ipar. Kakak ipar, aku di sini. Brengsek, bikin duitku hilang. Istri juga hilang. Aku bunuh kamu. Li Jiangang, aku bawa uangnya. Bicarakan baik-baik. Bunuh aku, kamu juga gak bisa kabur. Kalau gitu kita mati bareng. Kalau ada masalah, datang ke aku, jangan sentuh. Chen Jingjing. Mau mati masih lindungi dia. Sekarang aku habisi kamu dulu. Bukan urusanku. Bukan urusan saya. Xiao Hu. Xiao Hu. Xiao Hu. Xiao Hu. Kamu sudah bangun. Kak, di mana Li Jiangang? Dia ditangkap polisi. Karena korupsi besar-besaran. Sulit keluar seumur hidup. Kau membuatku takut setengah mati. Pisau berjarak 1 cm dari jantungmu. Seandainya pisau akan sulit untuk menyelamatkan. Bagus. Peramal berkata waktu kecil, saya beruntung dan tidak akan mati. Ada satu hal lagi yang perlu kukatakan padamu. Uang yang kamu minta darinya. Apa yang telah terjadi? Semua uang disita oleh polisi karena dianggap uang curi. Tidak ada satupun yang tersisa. Oh, uangku. Ternyata kalian semua di sini. Kami kan wanitamu, pasti datang lihat kamu. Aku tidak punya uang. Tidak apa-apa, kami yang biayai kamu.